Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anastasia dari mata kuliah IPA. NIM saya yaitu 2417055. Kali ini saya akan menyajikan hasil analisis tugas ujian tengah semester mengenai fenomena fisika sederhana di kehidupan sehari-hari. Fenomena yang saya pilih adalah pengamatan proses kelarutan gula pasir dalam air panas dan air dingin. Eksperimen ini akan menunjukkan bagaimana suhu mempengaruhi laju pelarutan zat padat. Nah, mari kita mulai dengan pengukuran yang dapat dilakukan dalam aktivitas ini, yaitu pengukuran waktu kelarutan. Meskipun sederhana, kita melakukan pengukuran waktu kelarutan. Alat ukur yang saya gunakan hanyalah stopwatch dari ponsel ini. Manfaatnya adalah mengetahui secara kuantitatif bahwa air panas memerlukan waktu lebih singkat untuk melarutkan gula dibandingkan air dingin. Ini membuktikan bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh suhu. Nah, pengukuran volume dan massa. Nah, saya juga memastikan bahwa volume air dan massa gula yang digunakan dalam dua wadah atau panas dan dingin ini adalah sama, menggunakan sendok takar sebagai alat ukur standar. Nah, untuk memastikan perbedaan suhu, kita menggunakan indera peraba untuk memverifikasi bahwa air wadah A jelas lebih panas dari air wadah di B. Adapun sifat air, yaitu air memiliki sifat panas spesifik yang tinggi, memungkinkannya menyimpan energi kalor dari pemanasan. Saat dipanaskan, molekul air bergerak lebih cepat meningkatkan energi kinetiknya. Nah, sifat gula yang terlalu butuh, yaitu gula adalah zat padat polar. Sifat utamanya adalah kelarutan zat padat umumnya yang meningkat seiring peningkatan suhu. Artinya, semakin tinggi suhu air, semakin mudah dan cepat air menarik molekul gula untuk melarutkannya. Nah, ada beberapa jenis gaya yang bekerja pada proses ini, bahkan saat tidak terlihat pergerakan besar, seperti gaya gravitasi. Gaya ini memastikan semua komponen seperti gula, air, dan wadah tetap berada di permukaan bumi dan menjaga gula tenggelam ke dasar wadah. Nah, ada juga gaya normal, di mana gaya tekan ke atas yang diberikan oleh permukaan meja atau tatakan menahan wadah dan isinya agar tidak jatuh. Nah, adapun gaya tarik-menarik antar molekul atau solvasi, ini adalah gaya yang paling penting, di mana molekul air yang polar atau memiliki muatan parsial positif dan negatif berinteraksi dengan molekul gula, menariknya hingga terlepas dari struktur kristalnya. Pada air panas, energi kinetik molekul air yang tinggi membuat gaya tarik ini lebih kuat dan tumbukan lebih sering, mempercepat proses pelarutannya. Nah, peristiwa ini menunjukkan perubahan dan transfer energi yang jelas, terutama pada sistem air panas, transformasi energi. Nah, di mana energi ini dimulai dari energi kimia atau gas atau bahan bakar, atau energi listrik atau pemanas yang diubah menjadi energi kalor untuk memanaskan air. Nah, transfer energi. Energi kalor ini kemudian diubah menjadi energi kinetik. Molekul air yang meningkat membuat molekul bergerak cepat. Adapun proses endotermik, di mana pelarutan gula adalah proses yang memerlukan sedikit energi panas atau endoterm. Air panas ini menyediakan energi ini memfasilitasi pemutusan ikatan gula. Kesimpulannya, air panas mentransfer energi kalornya untuk mengatasi ikatan antar molekul gula, sehingga mempercepat proses perubahan wujud padat menjadi terlarut. Terakhir, mari kita lihat perpindahan kalor dan pemuaian yang terjadi pada sistem air panas. Terjadi perpindahan panas dan air panas ke dinding, cangkir atau gelas ke sendok yang digunakan untuk mengaduk. Nah, adapun terjadinya konveksi yaitu di dalam air itu sendiri. Saat kita mengaduk, kita menciptakan arus konveksi paksa yang menyebarkan partikel gula dan panas lebih merata, yang mempercepat kelarutan.
Kalor juga diradiasikan dari permukaan air panas dan di dinding wadah ke udara sekitar. Cairan maupun wadah atau padatan mengalami pemuaian volume akibat peningkatan suhu. Inilah mengapa cangkir atau gelas yang diisi air panas terasa lebih hangat dan sedikit mengembang di tangan. Demikianlah analisis fisika sederhana mengenai perbedaan laju kelarutan gula dalam air panas dan air dingin. Dari pengamatan ini, kita melihat bagaimana konsep pengukuran sifat zat, gaya, energi, dan kalor saling terkait erat dalam aktivitas sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.